Januari 2001, publik Inggris dikejutkan dengan terkuaknya kasus pembunuhan berantai terbesar abad ini. Pelakunya adalah Harold Shipman, seorang dokter umum di wilayah Greater Manchester. Harold tercatat membunuh sebanyak 200-an orang pasiennya. Bernama lengkap Harold Frederick Shipman, ia dilahirkan pada 14 Januari 1946 di Nottingham, Inggris. Korban pertama Harold Shipman adalah seorang manula bernama Eva Lyons yang dibunuh sekitar tahun 1975 atau berselang 5 tahun setelah Shipman mendapat gelar medis dari Universitas Leeds. Beberapa tahun kemudian, Harold Shipman menjadi dokter umum di Abraham Ormerod Medical Center, Todmorden, Lancashire. Eva Lyons dibunuh di ruang praktek Shipman tepat pada malam ulang tahunnya yang ke-71. Lyons disuntik diamorfin dengan dosis mencapai 30 mg, jumlah yang cukup besar dan bisa membuat orang meninggal dalam kurun waktu 10 menit. Praktek penyuntikan morfin dalam dosis berlebihan menjadi metode pembunuhan yang dilakukan Harold Shipman terhadap 200-an pasiennya yang juga menjadi korbannya. Mayoritas korbannya adalah wanita dewasa hingga lanjut usia. Korban tertua adalah Anne Cooper yang berusia 93 tahun, sementara yang termuda adalah seorang pria, Peter Lewis, yang berusia 41 tahun. Pembunuhan berantai dilakukan Harold Shipman terkuak setelah ia membunuh seorang wanita parubaya yang kaya raya, Kathleen Grundy. Kathleen Grundy tercatat sebagai mantan wali kota Hyde. Kathleen yang berusia 81 tahun ditemukan meninggal dalam posisi terduduk di sofa pada 24 Juni 1998. Pagi harinya, Grundy datang menjumpai Shipman untuk periksa darah. Tak lama setelah sejumlah rekan Grundy menemukannya tak bernyawa, Harold Shipman langsung berkesimpulan Kathleen meninggal karena usia tua. Dalam kasus ini, Shipman juga membuat sebuah surat wasiat palsu yang isinya Kathleen Grundy memberikan seluruh hartanya kepada sang dokter, Harold Shipman. Dengan surat wasiat palsu tersebut, Shipman mengincar sebuah rumah mewah milik Grundy yang saat itu bernilai lebih dari 386.000 pound sterling dan jika dikonversi dengan nilai tukar saat ini sekira 7,3 miliar rupiah. Selain itu, Shipman juga mengincar beberapa properti lainnya. Di surat wasiat yang sama, Shipman juga membuat seolah-olah Grundy ingin jasadnya dikremasi jika meninggal. Namun hal tersebut tak dilakukan oleh keluarganya. Mereka memakamkannya di tempat pemakaman umum. Kecurigaan atas surat wasiat pun muncul di keluarga Grundy. Selang 5 bulan kemudian, mereka akhirnya memutuskan untuk mengotopsi jenazah Kathleen Grundy. Kecurigaan keluarga terbukti, ditemukan morfin dalam jumlah besar dalam tubuh Kathleen. September 1998, polisi menangkap Harold Shipman atas tuduhan pembunuhan terhadap Kathleen Grundy dan pemalsuan surat wasiat. Setelah Harold Shipman ditangkap, sebuah penyelidikan besar-besaran dilakukan otoritas medis. The Greater Manchester Family Doctor mencatat terdapat 297 kematian sepanjang 24 tahun karir Harold Shipman sebagai dokter umum. Sementara sebuah audit statistik yang diminta Kementerian Kesehatan Inggris memperlihatkan sejak 1974 hingga 1998 terdapat 236 kematian pasien di tempat Harold Shipman menjalankan prakteknya. Shipman bahkan mengaku telah melakukan suntik mati terhadap 15 orang pasien di awal tahun 2000 sebelum dirinya ditangkap. Audit dilakukan oleh tim dari Universitas Lancashire. Hasil penyelidikan memperlihatkan mayoritas pasien mati perlahan-lahan. Rata-rata pasien ditemukan meninggal 49 jam setelah mendapat pengobatan oleh Shipman. Jika dibandingkan dengan kasus kematian pada umumnya, biasanya pasien meninggal 88 jam setelah mendapat pengobatan. Dalam satu kasus, Shipman memberi surat keterangan kematian kepada petugas kremasi. Ia menulis, pasien datang ke ruang praktek, buat diagnosis, segera panggil ambulans. Pasien telah meninggal saat ambulans datang. Hasil audit juga memperlihatkan 80% korban Harold Shipman adalah perempuan lanjut usia, sisanya adalah laki-laki. Saat kecil, Harold Shipman adalah seorang anak yang cerdas. Ia berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Leeds dengan hasil memuaskan. Meski demikian, masa kecil Shipman harus dihabiskan dengan melihat sang ibu mendapat suntikan morfin dari dokter. Morfin diberikan agar ibunda Shipman tak kesakitan akibat kanker paru-paru yang dideritanya. Sang ibu akhirnya meninggal di usia 43 tahun. Shipman yang telah berusia 17 tahun
dibekap kesedihan. Bahkan saking sedihnya, Shipman berlari keluar rumah sambil menangis. Menembus hujan lebat, ia mengguyur. Hingga kini, tidak jelas apa motif yang melatar belakangi pembunuhan berantai yang dilakukan Shipman. Sejumlah spekulasi pun bermunculan, mulai dari hendak menyingkirkan para orang lanjut usia yang dianggapnya membebani sistem kesehatan, hingga kemungkinan mendapat kepuasan seksual saat melihat para korban yang meninggal. Penyidik sepakat mengesampingkan motif ekonomi lantaran Shipman hanya melakukan pembunuhan atas dasar penguasaan harta ke satu korban, yakni Kathleen Grundy. Pada awal Januari 2000, Shipman dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Namun pada tahun 2004, Shipman ditemukan tewas gantung diri di dalam selnya. Pada tahun 2002, pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan akhir yang mereka lakukan. Dalam laporan tersebut, pemerintah menyatakan korban Harold Shipman setidaknya mencapai 215 orang, namun bisa berkembang menjadi 260 orang.